Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Rifon Prayogi dari kelas PAI 6H. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat ijtihad dan keabsahan ijtihad. Masuk pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Ijtihad merupakan instrumen dinamis dalam sistem hukum Islam yang memungkinkan fikih terus berkembang, menjawab tantangan zaman. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Saitibi mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan seluruh kemampuan seorang mujtahid dalam rangka mencari pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Definisi ini mengisyaratkan bahwa ijtihad bukan sekadar upaya sembarangan, melainkan kerja intelektual yang terstruktur dan mensyaratkan kompetensi yang sangat tinggi. Persoalan syarat-syarat ijtihad dan keabsahannya menjadi sangat krusial terutama di era kontemporer, ketika berbagai permasalahan baru yang belum pernah dikenal sebelumnya terus bermunculan. Pertanyaan tentang siapa yang berhak berijtihad dan bagaimana mengukur keabsahan hasil ijtihad menjadi sangat relevan untuk dikaji secara mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa syarat yang harus dipenuhi seorang mujtahid? Yang kedua, apa kriteria keabsahan ijtihad dan implikasinya? Dan yang ketiga, bagaimana tingkatan-tingkatan seorang mujtahid? Tujuan penulis membuat book chapter ini adalah yang pertama, menganalisis secara sistematis syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid dalam keilmuan usul fiqh. Yang kedua, memaparkan kriteria keabsahan ijtihad beserta dalil-dalilnya dan sumber-sumber hukum Islam. Dan yang ketiga, menganalisis tingkatan-tingkatan mujtahid menurut pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer. Kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu kajian teori. Yang pertama, pengertian ijtihad. Secara etimologis, ijtihad berasal dari kata jahada yajhadu yang memiliki arti berusaha dengan bersungguh-sungguh serta mengerahkan seluruh kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sulit dan membutuhkan usaha besar. Secara terminologis, ijtihad merupakan upaya mengerahkan seluruh kemampuan, pengetahuan, dan pemikiran serta secara maksimal untuk menetapkan dan menemukan hukum syariat terhadap dalil ataupun permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Proses ini dilakukan untuk melalui pengkajian yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam serta menghasilkan dugaan hukum yang kuat atau disebut zan, bukan kepastian yang bersifat mutlak. Dasar hukum ijtihad itu ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Artinya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Ayat ini mengisyaratkan perlunya proses penalaran mendalam atau ijtihad dalam menyelesaikan perbedaan pendapat hukum. Selanjutnya ada syarat-syarat ijtihad. Yang pertama, seorang mujtahid harus mampu menguasai bahasa Arab secara mendalam. Artinya, seorang mujtahid itu harus mampu menguasai bahasa Arab untuk mengetahui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam. Yang kedua, memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul yang membahas tentang syariat hukum Islam. Yang ketiga, seorang mujtahid harus mampu menguasai ilmu usul fiqh. Yang keempat, mengetahui ijma' dan khilaf ulama. Dan yang terakhir, memahami maqasid al-syariah. Syarat ini bersifat kumulatif, tidak cukup hanya menguasai salah satunya. Tujuannya agar hukum tetap sejalan dengan maqasid al-syariah dan menghindari kesalahan memahami dalil. Selanjutnya itu ada pembahasan pendapat ulama dan juga contoh kasus. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang mujtahid wajib menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, hadis, dan juga bahasa Arab, usul fiqh, dan metode istimbat hukum agar mampu menetapkan hukum secara benar. Sementara itu, Imam Al-Saitibi menegaskan bahwa pemahaman terhadap maqasid al-syariah merupakan syarat penting dalam berijtihad, sehingga hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan
syariat Islam. Contoh kasus yang muncul pada era saat ini adalah munculnya transaksi digital seperti pembayaran melalui dompet elektronik atau biasa kita sebut e-wallet. Tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Para ulama melakukan ijtihad dengan mengkaji dalil-dalil tentang jual beli, akad, serta kemaslahatan sehingga dapat menetapkan hukum penggunaan transaksi digital selama memenuhi prinsip-prinsip syariat, seperti tidak mengandung riba, gharar, dan juga tidak mengandung penipuan. Solusi berdasarkan ilmu usul fiqh. Dalam usul fiqh, penyelesaian persoalan baru dilakukan melalui proses istinbat hukum dengan menggunakan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, serta metode lain yang diakui, seperti maslahah mursalah dan istihsan. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum yang ditetapkan tetap relevan, terdapat perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Pandangan penulis tentang syarat-syarat ijtihad tadi adalah setelah mengkaji berbagai literatur tentang syarat-syarat ijtihad dan keabsahannya, penulis berpandangan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan para ulama usul fiqh bukanlah hambatan eksklusif yang membatasi perkembangan hukum Islam, melainkan merupakan pagar metodologis yang justru menjaga kualitas dan kredibilitas ijtihad secara sumber hukum. Tanpa standar yang jelas, pintu ijtihad yang terbuka justru dapat menjadi celah bagi munculnya fatwa-fatwa yang menyesatkan. Penulis juga mencermati bahwa dalam konteks negara Indonesia terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan mujtahid-mujtahid yang tidak hanya menguasai ilmu-ilmu syariat klasik, tetapi juga memahami konteks sosial, ekonomi, dan sains modern. Hal ini sejalan dengan konsep ijtihad intiqai atau biasa disebut ijtihad selektif dan juga ijtihad kreatif yang dikembangkan Al-Qaradawi untuk menjawab tantangan modernitas. Mengenai keabsahan ijtihad, penulis berpendapat bahwa standar keabsahan yang diterapkan para ulama bersifat fleksibel dalam aplikasinya, tetapi dalam prinsipnya itu bersifat rigid. Maksudnya, metode istinbat dapat berkembang mengikuti perkembangan keilmuan, namun prinsip-prinsip dasar seperti standar pada dalil-dalil, kesesuaian dengan maqasid al-syariah, dan tidak bertentangan dengan ijma' tetap tidak boleh dilanggar. Penutup, kajian tentang syarat-syarat ijtihad dan keabsahan ijtihad merupakan salah satu topik paling strategis dalam ilmu usul fiqh. Kedua aspek ini berkaitan langsung dengan kualitas dan kredibilitas hukum Islam sebagai sistem yang dinamis namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang kokoh. Berdasarkan kesimpulan tadi dapat ditarik beberapa kajian. Yang pertama, syarat-syarat mujtahid yang ditetapkan para ulama bersifat kumulatif dan mencakup definisi keilmuan maupun personal yang tidak dapat dikurangi satupun. Yang kedua, keabsahan ijtihad ditentukan oleh kekayaan pelakunya, kekuatan dalil yang digunakan, validitas metode istinbat, dan juga kesesuaian dengan maqasid al-syariah. Dan yang ketiga, tingkatan-tingkatan mujtahid mencerminkan hierarki kapasitas keilmuan yang harus disikapi secara proporsional dalam konteks fatwa dan penetapan hukum. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya tentang syarat-syarat ijtihad dan keabsahannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.